Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Destri Herlina, mahasiswa PGSD semester 1 Pokjar Kuantan Sini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video simulasi yaitu pada pembelajaran terpadu di SD. Di mana di sini saya akan mempresentasikan hasil dari RPPT yang kedua, di mana di sini dengan tema makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengelola makanan. Itu pada untuk semester 1 kelas 5 SD. Di mana di sini mata pelajaran yang bisa dipadukan yaitu pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, yang ketiga SPDP. Dan waktu yang diperlukan yaitu 3 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran. Nah, di sini sebelum menjelaskan kepada siswa kelas 5, di mana di sini pada poin persepsi saya menjelaskan kepada murid yaitu tentang penerapan 3M, di mana pada kondisi sekarang ini masih dalam keadaan situasi COVID-19, jadi selalu diingatkan kepada siswa untuk menerapkan 3M, yang mana itu memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian untuk materi yang bisa dipadukan, yang pertama yaitu SPDP. Sebelum memasuki ke materi selanjutnya, di sini saya untuk membangkitkan semangat kepada siswa untuk belajar dengan semangat, yaitu di sini saya menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan bersama-sama kepada siswa. Kemudian untuk bahasa Indonesia, di sini siswa berdiskusi di depan kelas tentang sistem pencernaan, di mana di sini saya memerintahkan kepada siswa untuk melakukan percakapan di depan kelas dengan 3 orang murid, di mana di sini mengamati iklan di media massa seperti di media elektronik dan media cetak. Kemudian mencari kata kunci pada iklan tersebut. Kemudian masuk ke materi. Di sini materi yang ada pada percakapan tadi yaitu tentang manfaat sarapan pagi, di mana manfaatnya yaitu membantu melindungi tubuh dari penyakit, kemudian meningkatkan kemampuan otak, kemudian membantu menurunkan berat badan, dan memberi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini merupakan contoh iklan yang diperintahkan ke siswa untuk dilihat di media seperti media elektronik dan media cetak tadi. Kemudian pada pembelajaran IPA, di sini ada organ pencernaan pada hewan, di mana guru menjelaskan bagian dalam perut sapi, di mana di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu rumen, kemudian omasum, kemudian abomasum, dan retikulum. Nah, di sini dijelaskan juga itu apa itu hewan ruminansia, di mana hewan ruminansia ini yaitu hewan pemamah biak yang merupakan kelompok mamalia pemakan tumbuhan yang mengunyah makanan yaitu 2 kali, di mana contohnya di sini yang bisa kita lihat di sekitar kita yaitu seperti sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, dan kijang. Nah, di sini ada diagram bagaimana proses hewan ruminansia itu tadi, mulai dari rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus, kemudian masuk ke rumen perut besar,
di mana proses terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri, kemudian masuk ke mulut dan masuk ke retikulum, lalu ke omasum, terus ke abomasum. Nah, di sini proses terjadi pencernaan dengan bantuan enzim dan pepsin. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu alat penilaian kemampuan guru atau APKG 2, di mana di sini adalah sebagai alat untuk melihat kemampuan guru tadi dalam menjelaskan pada simulasi untuk RPP yang kedua. Di sini poin-poinnya yang pertama melakukan pembelajaran di mana melaksanakan tugas rutin kelas. Nah, di sini sebagai pengamat yaitu teman sejawat, di mana pengamat memberi skornya 5 karena semua deskriptor tampak. Kemudian untuk poin B, memulai kegiatan pembelajaran juga diberi skor 5 karena semua deskriptor juga tampak. Kemudian untuk poin C, menggunakan ragam kegiatan yang sesuai dengan kemampuan atau tujuan indikator siswa, situasi, dan lingkungan. Pengamat itu memberi skor 4 karena dari 4 deskriptornya hanya 3 deskriptor yang tampak. Untuk poin D, menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan kemampuan atau tujuan, diberi skor 4 karena dari 4 deskriptor hanya 3 deskriptor yang tampak. Untuk poin E, menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan kemampuan atau tujuan, diberi skor 5 karena semua deskriptor tampak. Untuk poin F, menggunakan media belajar yang sesuai dengan tujuan, diberi skor 5, yaitu menggunakan 2 atau lebih media dengan tepat. Jenis media yang digunakan bervariasi dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran atau kemampuan atau tujuan belajar. Kemudian untuk poin H yang mengakhiri kegiatan pembelajaran diberi skor 5 karena semua deskriptor tampak. Dan untuk poin 2, masalah pengelolaan interaksi kelas, untuk poin A, menunjukkan perhatian serta sikap bersahabat, terbuka, dan penuh pengertian kepada siswa, diberi skor 5. Untuk poin memicu dan memelihara keterlibatan siswa diberi skor 5 karena 4 atau semua deskriptor tampak. Untuk poin C, melakukan komunikasi secara efektif, diberi skor 5. Kemudian untuk poin nomor 3, mendemonstrasikan kemampuan khusus dalam pembelajaran terpadu untuk 3 mata pelajaran tertentu secara bersamaan, yaitu isi yang sesuai dengan RPP yang sedang dinilai. Di mana di sini ada 3 poin atau 3 mata pelajaran yang bisa digabungkan, yaitu Bahasa Indonesia, kemudian IPA, kemudian SPDP tadi. Kemudian untuk melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, untuk poin A, melaksanakan penilaian selama proses pembelajaran, diberi skor 3, yaitu menilai penguasaan siswa dengan mengajukan pertanyaan yang memberi tugas kepada siswa. Kemudian untuk poin B, melaksanakan penilaian hasil belajar pada akhir pembelajaran, diberi skor 4, yaitu sebagian besar penilaian akhir sesuai dengan tujuan. Dan yang poin kelima, kesan umum pelaksanaan pembelajaran yang untuk poin A, PK terhadap kemampuan berbahasa, diberi skor 5, yaitu guru mengarahkan siswa untuk menemukan dan memperbaiki sendiri kesalahan berbahasa yang dilakukannya. Kemudian untuk poin B, penampilan guru dalam pembelajaran, diberi skor 5, di mana terdapat 4 atau semua deskriptor yang tampak. Kemudian untuk poin C, keefektifan pembelajaran terpadu, di mana diberi skor 5 karena semua deskriptor tampak.
Nah, untuk penilaian rata-rata per butir di sini untuk beberapa poin di sini jumlahnya yaitu 5,11. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.